Pernahkah Anda memejamkan mata, membayangkan semua impian Anda dengan sangat keras, hingga kepala Anda terasa penat? Namun saat Anda membuka mata, kenyataan hidup Anda tetap tidak berubah sedikit pun. Banyak orang terjebak dalam siklus visualisasi tanpa henti, berjam-jam membayangkan kekayaan, kesehatan, atau hubungan ideal. Namun, bagi sebagian besar, hasil yang dijanjikan tidak pernah datang. Akhirnya, muncul satu kesimpulan pahit. Mungkin ini semua bohong. Manifestasi hanyalah angan-angan kosong. Video ini dibuat untuk memberitahu Anda satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Visualisasi Anda tidak gagal, Anda hanya melakukannya dengan cara yang salah. Pikiran Anda adalah antena yang menentukan saluran atau impian mana yang ingin Anda tuju. Tapi, perasaan Anda, getaran di dada Anda, adalah dayanya. Tanpa daya yang cukup, antena secanggih apapun tidak akan bisa memancarkan sinyal ke semesta. Anda hanya memiliki gambar di kepala, tapi kosong di dalam jiwa. Dalam video ini, kita tidak akan membahas teori motivasi yang manis. Kita akan melakukan bedah teknis terhadap kesalahan fatal yang merusak manifestasi Anda. Kita akan membedah mengapa melihat diri sendiri sukses justru menciptakan jarak dengan kesuksesan itu. Mengapa perasaan sangat butuh justru mengusir apa yang Anda cari. Bagaimana membangun ruang suci, sebuah laboratorium mental tempat instruksi Anda menjadi hukum bagi realitas. Jangan lagi menjadi orang yang mengemis pada nasib. Mulailah menjadi arsitek bagi realitas Anda sendiri. Mari kita bedah mengapa Anda sering gagal, agar Anda tahu persis bagaimana cara untuk berhasil. Masalah pertama mengapa visualisasi Anda gagal adalah karena Anda mencoba memprogram masa depan saat otak Anda sedang berada di frekuensi beta. Bayangkan frekuensi beta sebagai radio yang penuh dengan suara bising noise. Ini adalah kondisi saat Anda sedang terjaga, penuh logika, tapi juga penuh dengan keraguan. Saat Anda memvisualisasikan sesuatu di frekuensi ini, pikiran kritis Anda akan langsung membantah. Pikiran Anda adalah anten. Tugasnya hanya satu, menentukan koordinat atau target. Anda membayangkan rumah baru, jabatan baru, atau kesehatan. Itu adalah targetnya. Tapi antena hanyalah potongan logam tanpa listrik. Ia tidak bisa mengirimkan pesan apapun ke semesta tanpa adanya daya. Disinilah banyak orang gagal. Daya itu adalah perasaan Anda. Tahukah Anda bahwa jantung manusia memiliki medan magnet yang 5.000 kali lebih kuat daripada otak? Pikiran mengirimkan pesan elektrik, tapi jantung menarik realitas secara magnetis. Jika antena Anda mengarah pada kelimpahan, tapi perasaan bergetar pada frekuensi kekurangan atau butuh, maka terjadi korsleting mental. Bawah sadar Anda tidak mendengar kata-kata Anda. Ia menangkap getaran perasaan yang paling dominan. Jadi, saat Anda memvisualisasikan kesuksesan dengan perasaan, kapan ini akan terjadi? Anda sebenarnya sedang memancarkan sinyal yang berarti, saya belum memilikinya. Sinyal saya belum memiliki. Inilah yang dikirim keluar. Dan semesta, seperti cermin, hanya akan memantulkan kembali kondisi belum memiliki itu ke dalam hidup Anda. Inilah alasan mengapa visualisasi Anda gagal. Anda memiliki antena yang benar, tapi Anda memberikan daya yang salah. Jadi, bagaimana cara memperbaiki daya ini? Bagaimana cara mengganti getaran butuh menjadi getaran sudah? Sebelum kita masuk ke sana,
Kita harus memperbaiki cara Anda melihat di dalam pikiran, karena banyak dari Anda yang hanya menjadi penonton di dalam mimpi Anda sendiri, bukan pemiliknya. Coba ingat kembali visualisasi Anda. Apakah Anda melihat diri Anda di sana? Seperti sedang menonton aktor dalam film, Anda melihat punggung Anda, melihat wajah Anda sendiri yang sedang tersenyum, atau melihat diri Anda dari kejauhan sedang berjabat tangan. Dalam psikologi, ini disebut kondisi dissociated. Secara teknis, saat Anda melihat diri Anda di sana, pikiran bawah sadar Anda menangkap pesan. Kejadian itu terjadi pada orang itu, bukan pada diri Anda yang di sini. Anda menciptakan jarak. Anda menciptakan pemisahan antara subjek dan objek. Ini adalah sinyal antena yang salah sasaran untuk memicu daya atau perasaan yang nyata. Anda harus masuk ke dalam tubuh itu. Jangan lihat diri Anda sedang menyetir mobil baru, tapi lihatlah jalanan melalui mata Anda. Lihat tangan Anda sendiri memegang setir. Rasakan tekstur kulit setirnya di telapak tangan Anda. Lihatlah ke spion dan rasakan kehadiran Anda di kursi itu. Kenapa ini sangat penting? Karena saat Anda menggunakan sudut pandang orang pertama, otak Anda tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jalur saraf di otak Anda akan mulai menyala, seolah-olah kejadian itu sedang terjadi saat ini. Ingat, prinsip bahwa pikiran bawah sadar hanya menangkap getaran perasaan dominan. Jika Anda hanya menonton diri sendiri, perasaan yang muncul adalah keinginan. Tapi jika Anda menempati tubuh itu, perasaan yang muncul adalah kepemilikan. Daya yang dihasilkan oleh rasa memiliki jauh lebih besar daripada rasa menginginkan. Namun, ada satu masalah lagi. Bagaimana Anda bisa merasa memiliki jika suara di kepala Anda terus berteriak bahwa ini semua bohong? Bagaimana cara membungkam logika yang berisik itu? Jawabannya bukan dengan melawannya, tapi dengan membawanya ke sebuah tempat di mana logika tidak punya kuasa. Berikutnya, kita akan masuk ke sesi membangun ruang suci. Salah satu penyebab utama visualisasi Anda gagal adalah kebisingan. Bukan hanya bising dari luar, tapi kebisingan dari logika Anda yang selalu membantah setiap impian yang Anda bangun. Untuk mematikan suara itu, Anda tidak bisa melakukannya di tengah kekacauan. Anda hanya butuh sebuah laboratorium. Anda butuh ruang suci Anda sendiri. Ruang suci bukan sekadar tempat khayalan. Ini adalah sebuah jangkar mental, sebuah koordinat di dalam pikiran bawah sadar, tempat Anda merasa 100% aman, berkuasa, dan damai. Di tempat ini, hukum fisika tidak berlaku. Logika tidak punya suara. Hanya ada Anda dan frekuensi penciptaan. Bagaimana cara membangunnya agar antena Anda tidak terganggu? 1. Tentukan lokasi Anda. Apakah itu sebuah ruangan dengan kaca besar menghadap laut? Ataukah sebuah taman yang hanya ada dalam imajinasi Anda? Pilih satu dan jangan diubah-ubah. Konsistensi adalah kunci untuk memprogram otak. 2. Aktifkan sensorik. Jangan hanya melihatnya. Di ruang suci ini, Anda harus mendengar suara anginnya, rasakan dinginnya lantai di bawah kaki Anda, cium aroma parfum atau bau hujan di sana. Semakin detail indera Anda bekerja, semakin bawah sadar Anda percaya bahwa tempat ini nyata. Ruang suci ini berfungsi sebagai isolator. Ia memisahkan Anda dari realitas saldo rekening Anda yang kosong atau masalah pekerjaan Anda. Di sini, Anda adalah arsiteknya. Saat Anda sudah berada di dalam ruang suci ini,
Frekuensi otak Anda akan melambat secara alami dari beta ke alfa, bahkan ke theta. Inilah saat gerbang terbuka. Tapi ingat, ruang suci hanyalah tempat. Langkah terakhir dan yang paling menentukan adalah bagaimana Anda keluar dari ruangan ini. Banyak orang gagal karena mereka meninggalkan getaran sukses mereka di dalam ruang suci, lalu kembali menjadi orang yang kekurangan di dunia nyata. Bagaimana cara memastikan bahwa apa yang Anda bangun di ruang suci ini menetap di dalam sel tubuh Anda sepanjang hari? Kesalahan terakhir dan yang paling fatal adalah Anda memvisualisasikan perjuangan, bukan kemenangan. Banyak orang membayangkan mereka sedang bekerja keras, sedang menabung, atau sedang bernegosiasi. Itu adalah visualisasi. Proses masalahnya, semesta akan memberikan Anda lebih banyak proses yang berarti, lebih banyak kerja keras, dan lebih banyak penantian. Di dalam ruang suci Anda tidak boleh menjadi orang yang sedang menuju. Anda harus menjadi orang yang sudah sampai. Jangan bayangkan bagaimana cara uang itu datang. Jangan bayangkan bagaimana penyakit itu sembuh. Lompatlah langsung ke momen di mana semuanya telah selesai. Tanyakan pada diri Anda, jika impian ini sudah nyata sekarang, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana cara saya bernapas? Bagaimana nada bicara saya kepada orang lain? Gunakan teknik iringan peristiwa. Cari satu kejadian kecil yang hanya bisa terjadi jika impian Anda sudah terwujud. Mungkin itu adalah suara sahabat Anda yang menjabat tangan Anda sambil berkata, "Selamat, saya tahu kamu pasti bisa." Atau mungkin rasa lega saat Anda mengembuskan napas panjang sambil melihat saldo yang lebih dari cukup di layar ponsel Anda. Saat Anda merasakan rasa lega itu di dalam ruang suci, antena dan daya Anda terkunci pada satu frekuensi yang sama. Di titik inilah, instruksi Anda menjadi sebuah ketetapan bagi bawah sadar. Tapi inilah rahasia terbesarnya, yaitu seni melepaskan. Setelah Anda selesai visualisasi dan membuka mata, jangan mencari-cari bukti di dunia nyata. Jangan bertanya kapan, karena saat Anda bertanya kapan, Anda kembali ke frekuensi kekurangan. Tugas Anda adalah keluar dari ruang suci dengan satu keyakinan, bahwa di suatu dimensi, hal itu sudah terjadi. Anda tidak lagi mengejarnya, Anda sedang berjalan menujunya. Anda tenang, karena Anda tahu garis finish itu sudah Anda miliki. Berhenti memvisualisasikan masa depan, mulailah menempati masa depan itu. Sekarang juga, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di ruang suci Anda.